Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 26 Juni 2023. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dengan perikop hal menghakimi. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita awalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau beri aku hari ini hari yang indah, dan Engkau melindungiku sepanjang malam tadi. Berkatilah hari ini untukku, untuk ayah dan ibuku, kakak dan adikku, agar apapun yang kami lakukan hari ini hanya demi keluhuran dan kemuliaan Allah Bapa di surga dan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, lindungilah kami sekeluarga, agar nanti setelah kesibukan kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Urus hidupmu sendiri. Itu adalah tema renungan kita pada pagi hari ini. Berangkat dari bacaan dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Berbicara adalah hal yang paling mudah karena tidak perlu melakukan apa yang kita ucapkan. Tanpa kita sadari, ketika berbicara dengan orang lain, terkadang kita sangat ahli untuk menilai dan memberikan masukan. Mengapa? Karena melihat orang lain lebih mudah. Kita bisa mempelajari dan melihat tingkah laku mereka. Lalu, mengapa kita sulit melihat diri kita sendiri? Karena untuk melihat diri sendiri, kita butuh cermin, dan kita harus melihat dengan seksama. Memberikan masukan untuk orang lain sebenarnya tidak salah. Namun, janganlah kita terlalu mudah melakukannya, karena kita sendiri terkadang belum selesai membenahi hidup kita sendiri. Dan ketika kita memberikan masukan kepada orang lain,
Mungkin tanpa sengaja, kita mulai menghakimi mereka dengan mengatakan, seharusnya begini, atau kalau saya jadi kamu, maka... Baik, sangat menarik dari Matius 7 ayat 3 tadi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, pesan Injil hari ini mengajak kita untuk mulai membenahi diri kita sendiri. Sebelum kita mulai ikut campur urusan orang lain, sangat mudah melihat ketidaksempurnaan orang lain dan mengharapkan mereka untuk berubah. Tetapi sangat sulit melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Atau kita sudah bisa melihat kekurangan yang kita miliki, tetapi kita tidak melihat usaha untuk dapat menjadikan kekurangan itu menjadi lebih baik dengan memperbaikinya. Adapun pertanyaan sebagai bahan refleksi untuk kita semua, apa saja kekurangan yang saya miliki dan yang dapat saya perbaiki? Semoga demikian. Amin. Mari kita sampaikan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami kunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.